tetap tonton videonya ya. Sore ini sekarang kita lagi ada di PT Inti dan kita akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber dari PT Inti. Yuk kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Ibu, namanya siapa? Lisda. Lisda. Ibu bekerja di bidang Di akuntansi. akuntansi. Aku mau nanya sedikit ya Bu ya. Sebenarnya PT Inti itu perusahaan apa sih? PT Inti sesuai dengan namanya PT Industri Telekomunikasi Indonesia, bergerak di bidang industri dan jasa telekomunikasi. PT Inti ini punya produk atau produknya berupa pelayanan jasa atau Sebenarnya barang ada, jasa ada sih. kalau jasa kalau barangnya kayak gimana? Barang itu ada yang dikembangin sendiri, ada yang kerjasama dengan BPPT pengembangan produk gitu ya. Ada yang tadi jasa. Oke, aku mau nanya nih, kalau proses pencatatan atau penjualan di PT Inti ini gimana? PT Inti tuh sejak tahun 2012 tuh beli apa ya, software ya, SAP. Beli tapi sama konsultan, terus di apa ya istilahnya tuh sesuai dengan kebutuhan inti, berarti kayak dijahit gitu ya, di apa sih namanya kalau ini tuh, Disesuaikan. pokoknya sesuai kebutuhan PT Inti gitu. Nah, menurut Ibu, ada nggak hubungan sistem informasi akuntansi dengan sistem penjurnalan itu? Justru kan sistem informasi akuntansi itu awal mulanya dari jurnal, nanti outputnya berupa laporan keuangan kan. Jadi sistem informasi akuntansi itu sistem dari mulai dokumennya diinput ke sistem, lalu outputnya laporan keuangan. Kasih tahu dong Bu, gimana cara kerja SAP itu? SAP itu kan kita ada beberapa modul, kebetulan kita beli modul finance, modul controlling, modul project support, modul material management, modul sales and distribution, sama modul HR, human resource. Nah itu masing-masing tadinya terpisah-pisah sama konsultan itu dijahit gitu, jadi diintegrasikan. Apakah dengan menggunakan SAP itu kegiatan accounting di PT Inti berjalan dengan lancar? Lebih enak sih ketimbang sistem yang sebelumnya, karena kan dia terintegrasi, jadi jurnal itu otomatis muncul dari triggernya dari masing-masing. Jadi kalau misalkan pengadaan itu kan berarti setelah terbit purchase order itu ada barang datang, good receipt itu langsung menghasilkan jurnal. Jadi orang gudang entry GR itu ya, good receipt itu otomatis jurnalnya kebentuk, persediaannya nambah, di debit, kreditnya hutang kayak gitu. Apakah ada kendala selama menggunakan sistem SAP ini? Kendala sih pasti ada ya, namanya buatan manusia gitu kan. Jadi kalau awal-awal implementasi itu yang paling susah ya, karena kan ada pelatihan dulu gitu buat karyawan yang pegang atau usernya gitu. Nah biasanya karena mereka belum terbiasa, terus karena harus bisa ngejurnal, harus ngerti jargon gitu, jadi mereka memang harus disosialisasikan dulu. Waktu itu kita ada tim implementasi SAP, jadi mereka ada sosialisasinya dulu. Diberi pelatihan dulu. Apakah pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan menjadi berbeda setelah menggunakan SAP sama sebelumnya? Beda banget, soalnya kalau SAP itu kan input itu harus runut gitu, jadi nggak ada proses bisnis yang dipotong di tengah, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan udah barangnya
atau bahkan sudah dibayar itu kalau misalkan mau di koreksi itu mundur ke belakang sampai habis PO PR-nya itu harus dibatalin dulu semua gitu. Jadi nggak bisa main jurnal reverse aja di ujung gitu, nggak bisa. Jadi memang apa ya, harus disiplin, utamanya kalau SAP itu memang kedisiplinan. Jadi merubah budaya itu yang paling utama dari sosialisasi awal-awal SAP gitu. Nah, Ibu boleh cerita dikit nggak pengalaman Ibu selama kerja di sini? Pengalamannya sih karena saya memang belum pernah pindah-pindah dari akuntansi, cuman dulu ada namanya sistem SBU ya, Strategic Business Unit. Nah, saya lama di Strategic Business Unit, fungsi accounting juga, terus pindah ke corporate ke fungsi kebijakan akuntansi prosedur, terus ikut di implementasi SAP. Terus sekarang saya dipegang di analisa evaluasi kinerja anak sama afiliasi. Ya 27 tahun lumayan sih, cuman belum sebanyak teman yang lain yang memang bisa pindah ke ngerasain ke semua divisi gitu. Jadi pengalaman saya sih sebenarnya ya gitu-gitu aja sih. Ya, segitu dulu wawancara kita hari ini. Makasih banyak Ibu Lisa sudah memberikan waktunya. Sekian, terima kasih. Itu tadi hasil interview saya dengan narasumber yang bekerja di PT Inti. Saya akan menambahkan beberapa informasi mengenai PT Inti dan sistem informasi akuntansinya. Dikutip dari Wikipedia, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau disingkat PT Inti adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang selama lebih dari 4 dasawarsa, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Inti Persero mengukuhkan diri sebagai penyedia solusi engineering, terutama sebagai sistem integrator untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pelanggan utama Inti antara lain adalah 4 operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu Telkom. Sejak resmi berdiri pada 30 Desember 1974, PT Inti memiliki peran strategis sebagai manufaktur perangkat telekomunikasi dalam ranah digitalisasi infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Melalui transformasi sumber daya manusia dari skill worker menjadi knowledge worker, PT Inti terus berupaya menjadi the best smart digital devices provider in the region. Industri yang berbasis solusi ke sistem, khususnya dalam bidang sistem dan integrasi teknologi. Selama 2 tahun terakhir, Inti menangani solusi dan layanan jaringan tetap. Seiring dinamika, PT Inti senantiasa mencermati tren, tuntutan perkembangan, dan perubahan pasar yang dinamis. PT Inti juga melebarkan orientasi bisnis, tidak hanya berfokus pada industri manufaktur sebagai pendorong utama, tetapi juga bergerak ke arah industri yang berbasis solusi kesisteman, software industri, khususnya dalam bidang informasi komunikasi dan integrasi teknologi. Smart Device Inti Pay Fintech, PT Inti berhasil mengembangkan sistem pembayaran terpadu dengan produk berbasis Android. Perangkat ini memudahkan identifikasi seseorang lewat teknologi Know Your Customer dengan verifikasi pemindaian KTP elektronik dan data sidik jari. Keunggulan Smart Device Inti Pay adalah terkoneksi dengan berbagai macam merchant payment bersifat portable, nirkabel, tanpa membutuhkan komputer, serta mendukung banyak fungsi dalam satu perangkat seperti mobile apps, magnetic card, smart card, contactless card, 2D barcode, biometri, dan print. Metergas prabayar berbasis token sebagai satu-satunya produk yang memiliki sertifikasi SNI dan direkomendasikan oleh pemerintah. PT Inti menjadi distributor alat ukur digital cerdas untuk mengukur volume dan biaya pemakaian gas. Melalui perangkat user-friendly ini, pemakaian gas dapat terkendali dan termonitor. PT Inti telah memasarkan produk ini hingga mencapai 35.000 unit di seluruh Indonesia. Untuk membantu manajemen perusahaan, Inti Converter Kit. hingga melakukan Inti Converter operasionalnya Kit secara merupakan lebih rangkaian efektif dan komponen khusus efisien. untuk mengkonversi atau SAP mengubah mendukung pemakaian bahan multitugas bakar tingkat minyak tinggi menjadi bahan bakar untuk gas mendukung atau kegiatan BBG. operasional perusahaan. Desain produk yang simple, Kemampuan tersebut compact,
Tanpa Dikarenakan selang dan SAP kabel, sendiri inti tersusun converter dari kit banyak dapat modul-modul dimanfaatkan oleh untuk para nelayan menjalankan semua kecil fungsinya karena terbuat secara dari material otomatis dan tahan panas dan terintegrasi. percikan air Berikut laut. adalah modul-modul yang Hadirnya memenuhi perangkat SAP. ini turut mengurangi Ada penggunaan BBM beberapa bersubsidi, tujuan dasar dari pencemaran penerapan lingkungan, SAP, serta menjadi bahan bakar yaitu yang alternatif pertama terhadap adalah kelangkaan meningkatkan BBM. kecepatan bisnis. Tujuan PT Inti pertama juga menangani ini solusi dan mencakup layanan jaringan peningkatan tetap maupun respons seluler, terhadap di tren antaranya pasar proyek yang terus modernisasi berubah-ubah. jaringan akses Selain telekomunikasi itu, kabel tembaga peningkatan menjadi layanan fiber konsumen optik. juga merupakan tujuan lainnya. Sepanjang tahun 2016, Yang kedua PT Inti memiliki adalah andil dalam memberi meningkatkan penerangan konsistensi. hingga ke pelosok Dengan negeri. menggunakan Melalui SAP, proyek strategis maka Anda pembangunan bisa pembangkit memastikan listrik bahwa tenaga SOP surya terpusat, berjalan dengan baik. masyarakat dapat merasakan SAP pasokan listrik yang juga mengalir ke mampu rumah-rumah meningkatkan mereka. fungsi monitoring pada bagian kontrol masing-masing divisi. Melalui sumber daya manusia yang menjunjung Keuntungan nilai-nilai lain yang integritas, ditawarkan networking, SAP trust, adalah teamwork, proses dan penjualan inovatif. yang lebih Secara cepat, konsisten, PT pengambilan Inti juga keputusan berupaya yang lebih membangun cepat dan sinergi akurat, inovasi nasional dapat dalam menyelesaikan menyediakan masalah solusi pelanggan cerdas dengan di bidang cepat, telekomunikasi, hingga informatika, integrasi omnichannel. elektronika, dan smart energy Dengan bagi berbagai peningkatan hidup kelebihannya masyarakat tersebut, yang lebih baik. saat ini sudah banyak produk SAP Indonesia yang bisa dipilih di pasaran. Namun, memilih produk SAP yang benar-benar sesuai dengan profil perusahaan ternyata tidak mudah. Kita perlu melakukan perencanaan yang matang supaya nantinya SAP benar-benar bisa meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan. Modul yang pertama adalah Sales and Distribution. Modul ini akan meningkatkan efisiensi dalam pengurusan kegiatan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan customer order seperti proses sales, shipping, dan billing. Yang kedua adalah Material Management. Modul ini membantu proses pembelian atau procurement serta pengelolaan inventaris. Yang ketiga, Production Planning. Modul ini membantu proses perencanaan kegiatan produksi serta mengontrol aktivitasnya. Yang keempat, Financial Accounting. Lingkup kerja modul ini adalah Standard Accounting Cash Management, General Ledger, Account Payable, hingga melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan laporan keuangan. Yang kelima, Controlling. Modul ini bekerja sebagai analisis profitabilitas, cost element accounting, serta cost center accounting. Nah, itu tadi penjelasan mengenai PT Inti dan juga sistem informasi akuntansinya, yaitu SAP. Segitu dulu ya.